karena waktu saya ke Kediri, tempatnya Mbak Mia, laundry carpet, ternyata ini 3 kali 4 kali lipat. Lebih besar ya, kayak lebih luas, jatuhnya udah kayak mall ini. Entrepreneur, balik lagi di Dunia Laundry. Masih bersama aku Mr. Kucek dan Saya Eva, dan saya udah gak sabar nih, tahu nggak sih, sampai udah ngeliat ini tuh pengennya bawaannya mau langsung nunjuk-nunjuk. obrak-abrik ya. Penasaran kira-kira, mungkin entrepreneur penasaran ya kan? Ya, Kan kita kan selalu misteri. Kalau kemarin kita ada di Jogja, tiba-tiba udah di Semarang. Nah kali ini ada yang tahu nggak kira-kira kita lagi ada di mana? kita lagi ada di Pekanbaru Ya. dan ini adalah kalau nanti lihat-lihat ya keliling, bukan toko furniture loh. Saya tadi datang kirain toko furniture karena ada spring bed, ada sofa, ada karpet, ya macam-macam. Nggak nyangka karena waktu saya ke Kediri, ke tempatnya Mbak Mia, laundry carpet, ternyata ini 3 kali 4 kali lipat. Lebih besar ya, kayak lebih luas, jatuhnya udah kayak mall ini. Mall laundry khusus karpet pokoknya. Di Karpet Pekanbaru. Pekanbaru. Ya. Nggak sabar. Penasaran kira-kira ownernya seperti apa? Kita belum suruh dulu like. Iya, nah Saking sebelumnya ya nafsu. penasaran ya kan kira-kira apa aja ya kan yang bakal kita bahas, kira-kira seperti apa sih owner tersebut ya kan? Ya, Kalau jangan kemarin kan lupa. ada cewek cantik, cowok ganteng ya, kira-kira kali ini nggak kalah. Katanya sih binaragawan juga badannya karena berotot gede ya kan. Tapi Benar-benar. sebelumnya bantu subscribe, like, share, dan komen Di dunia Dunia Laundry. channel ini ya, jangan lupa sekarang di klik ya. Sebelum kita datangin narasumbernya, kita lihat dulu lokasi seperti apa, dan ini dia. Oke, nah sekarang kita sudah hadir. Beliau adalah owner dari Agung Was. Agung Was. Kenapa Pak pakai nama Agung? Apa Bapak karena namanya Agung? Enggak. Apa karena bapaknya kayak Agung Hercules, badannya gede, makanya namanya Agung enggak? Enggak. Ya, jadi kenapa alasannya pakai nama Agung? Oke, dulu saya pernah kerja di perusahaan namanya PT Agung sih. Agung Otomal. Oke, jadi pakai apa namanya Agung Otomal. Agung Otomal. Jadi sepertinya tempat pekerjaan lama itu sangat berkesan. Inspirasi ya. Ya, menginspirasi dari manajemennya, dari sistem kerjanya gitu kan. Jadi ya saya coba adopsi nggak cuma namanya, tapi juga metode-metode di dalam perusahaan itu juga saya adopsi seperti itu. Oke. Saya praktekin. Jadi inspirasi tempat bekerja, waktu bekerja itu menjadi inspirasi sehingga dijadikan nama dan juga metode-metodenya. Sehingga hasilnya seperti ini ya. Iya. Sudah betul. berapa tahun laundry ini berjalan? Agung Was berdiri tahun 2015, jadi 8 kurang tahun lebih ya. 8 tahun, jalan 9 tahun. Oke, jadi sudah awalnya memang langsung ke laundry carpet atau laundry kiloan? Kiloan. Dulu tahun 2015 mendirikan laundry carpet itu di Pekanbaru kan masih agak bisa dikatakan laundry carpet itu masih Jarang. apa sih gitu bagi Oh. mereka kan, apa sih laundry carpet, masa iya karpet bisa di laundry gitu kan. Oke. Jadi tentu sudah bisa kita pastikan pasarnya kan belum terbentuk gitu, jadi masih oke, sedikit. masih sedikit. Akhirnya kami, saya dan istri berpikir nih nggak mungkin nih laundry carpet kita jalankan sementara omsetnya belum memungkinkan. Akhirnya ya kita buka laundry kilo juga. Oh, di kiloan awalnya. dulu. Di sini tempatnya Di sini? atau sudah pindah? Dulu Atau tempat masih lain? kontrak ya, Oh, oke, tempat lain ya. tempat lain. Jadi laundry kilo itu supaya apa? Supaya bisa subsidi silang nih gitu. Oh. Biayanya untuk nutupin gaji karyawan, sementara karpet kan masih sepi. Kurang lebih saya laundry kilo itu sempat jalan hanya sekitar 6 bulan. Oh, 6 bulan. Oh. Dari 6 bulan langsung berubah jadi laundry carpet. Fokus ke karsobet. Ya, jadi 6 bulan itu sepertinya karpet udah mulai ada nih peminatnya gitu. Marketingnya juga kita
genjot banget gitu kan pemasarannya supaya karpet ini cepat naik. Oke. Marketingnya digenjot. Nah, marketing seperti apa? Kalau boleh mungkin share-share, temen di sana juga pada pengen mungkin ya kayak apa sih, kan orang biasanya taunya kiloan ya. Nah, ini kalau Carsobet ini marketing yang Bapak jalankan seperti apa? Sebenarnya marketingnya itu dulu karena setiap tahun kan masanya kan beda-beda gitu kan, ada perubahan gitu kan. Dulu masih melalui Facebook. Oh, Facebook. Kalau dulu Facebook masih ada, dulu Facebook untuk grup jual beli online itu kan masih hot-hotnya tahun itu kan gitu. Jadi kalau kita posting di situ orang masih bisa, maksudnya itu masih gampang untuk nangkep pasarnya. Tapi kalau sekarang grup Facebook itu sudah nggak kita aktif. udah kurang lah. Jadi sekarang pakainya apa, Pak? Kalau sekarang saat ini kami pakainya hanya WA blasting. Oh, jadi customer yang sudah ada di kiloan di blast Enggak. apa gimana? Jadi saya pakai WA blasting itu sudah sekitar 4 tahun belakangan ini. Jadi kan dari awal berdiri itu kita udah pakai sistem. Jadi database customer itu sudah ada sama kita. Kurang lebih Agungos saat ini database itu sekitar hampir 10.000 gitu kan. Oh, 10.000. Jadi banyak ya. Jadi dari database yang dimiliki itu di blast dengan Itu, message notifikasi itu apa yang kita isinya? maintain gitu kan. Isinya apa tuh, Pak? Kira-kira contohnya? Isinya bisa apa? Promosi, bisa apa namanya itu tips-tips gitu kan, kita share tips-tips untuk customer, misalnya tips membersihkan karpet. Sebenarnya kan customer juga tujuannya juga sebenarnya hanya untuk mengingatkan bahwa Agungos itu masih nyucinya begini nih gitu. Ya, sekaligus mengingatkan bahwa Agungos itu masih tetap Ada. operasional, tetap ada gitu. Merimain ya kalau jadi ngingetin customer bahwa secara eksistensi ada nih, masih ada nih Agungos. Jangan lupa loh kalau nyuci karpet di Agungos gitu ya. Masalah market nih Pak. Marketnya sendiri apa Pak? Apakah satuan atau terima partai besar? Karena kalau kita lihat kan banyak tuh yang berseragam karpet. Ini perkantoran yang nyuci atau pribadi gitu Pak ya? Banyakan marketnya. Dulu marketnya saya coba garap perusahaan gitu kan, seperti hotel gitu kan. Cuman seiring berjalannya waktu, saya lebih memfokuskan pasarnya tuh ke rumahan atau pribadi, karena untuk apa namanya itu perputaran cash flow-nya lancar. Nah, untuk tadi masalah market, sekarang masalah pelayanan, ya kan? Karpet ini kan besar-besar nih Pak. Apakah Bapak menyediakan jasa antar jemput atau si customer ini memang mengantarkan ke tempat Bapak seperti itu? Oke. Saat saya membuka laundry karpet ini kan saya juga mapping segmennya. Segmen itu kan tentu di sana juga klasifikasinya gender juga ada. Jadi yang tahu karpet di rumah itu kan biasanya ibu-ibu ya. Kemudian ibu-ibu ini kan nggak semuanya punya kendaraan roda 4. Otomatis kan butuh transportasi. Kemudian nggak semua juga ibu-ibu bisa ngangkat karpet gitu kan. Tentu harus ada kurir kita atau petugas kita yang ngangkat. Jadi kemudian segmennya itu menengah ke atas. Jadi Agungos itu segmen marketnya itu menengah ke atas. Jadi memang dari Agung ini menyediakan jasa layanan antar jemput. Nah, antar jemputnya ini dikenain biaya lagi atau free nih? Harganya berapa dulu? Hitungnya kiloan atau meteran? Oke. Dulu awalnya Agungos buat harga tuh meteran. Berapa meteran? Mulai dari 15.000 per meter. Nah, terus sekarang seiring berjalannya waktu, biaya kalau harga pakai meteran ini kan biasanya pecah gitu kan. 2,3 kali 3,1 kali 15.000 itu kan ada ngitungnya bingung ya. Kecil-kecil gitu ya. Jadi sering pembayaran customer itu kan pembulatan tapi ke bawah gitu kan, bukan ke atas. Bawah ke atas ya. Tekor. Akhirnya kita kan tarik data setiap bulan lumayan juga nih gitu. Akhirnya kami ngambil solusi terbaru. Harganya setelah kita
hitung dasar perkaliannya berapa, kemudian kita pembulatan. Jadi nanti customer bayar 3 bulan. Jadi kilo atau meter sekarang? Meter, Tetap per meter, ya, tapi pembulatannya ke atas. dasarnya meter, kemudian pembulatannya ke atas. Terus kalau misalkan ada minimum nggak? Kalau mau diantar jemput Ya. harus ada minimumnya berapa meter? Oke, Agung Wash nggak ada pakai minimum. Misalnya dia cuma nyuci karpet kecil pun juga 2 meter gitu boleh diambil Tetap kita diantar jemput. Nah, kenapa seperti itu? Karena mobil kita kan di branding. Keliling Nah, sekalian. branding. Jadi dia juga sekali meskipun jemput satu, dia juga Sekalian promosi keliling. berjalan gitu, iklan berjalan gitu. Iklan berjalan. Jadi kalau ada supir nggak ngangkat cucian orderan 2 meter dimarahin 2 meter ya. 2 meter dimarahin ya, Pak. Ini sama aja lu males nggak mau muter keliling gitu ya. Kalau mereka pasti jemput, nggak ada. Karena udah SOP-nya Karena sudah ada schedule ya, ya. karena mereka bekerja berdasarkan perintah dari bagian penerimaan adminnya. Oh, jadi itu tuh sebenarnya kita Bapak tuh ada poin-poin tertentu, titik-titik kayak di wilayah Drop Riau point. Barat, Riau Timur ada drop point-nya, jadi nggak. Tidak ada seperti yang saya bilang di awal tadi, market kita itu ke rumah tangga atau Oh, pribadi. berarti bener door to door ya jemput Jadi ya. pakai WA-nya anggaplah admin gitu ya, Pak. Jadi mereka dari mobil yang berjalan ke nomor WA-nya dia ngubungin admin itu lalu Iya, betul. dijemput. Nah, kita kan juga misalnya kalau kita kan selalu data kan. Ini data baru, pasti kita konfirmasi. Ibu taunya dari mana? Jadi kita bisa tahu Kebanyakan tahu dari mana? Kebanyakan taunya dari mobil. Mobil. Kemudian dari kita juga pasang namanya tuh spanduk-spanduk. Oh, iklannya tetap. Iklan. Kalau mobil gitu bayar nggak sih Awal-awal. Pak iklan mobil Pak? Gimana Bu? Iklan mobil gitu Iya. berbayar nggak sih? Ada Kalau pajak. dengar-dengar sepertinya sih berbayar, cuman kita belum pernah ditagih itu entah dari mana gitu. Oh, oke. Masih udah 8 tahun nggak ada masalah. Oke, jadi kita mendingan kita gituin aja ya mobil kita semua mobil kita mau mobil Mercy, mau mobil Toyota, mau mobil apa. Kita kasih brand gitu. Branding aja gitu. Bener juga ya, kayaknya itu satu ide ya. Jadi daripada 2 meter nggak diambil nggak apa-apa, kurirnya jalan keliling. Itu good idea kayaknya. Oke Pak, ngomong-ngomong, nanti kita pengen muter-muter ya Pak ya. Boleh. Seperti apa workshopnya? Boleh bilang workshop ya Pak ya. Jadi nyuci juga di sini, semuanya di sini. Ya, ini nyuci di sini, jemurnya juga di sini. Berapa karyawan Pak? Karyawan 9. 9. Oh oke. Bapaknya nggak tahu, ibunya yang tahu kayaknya. Oke, kalau gitu sambil kita lihat-lihat ya, kita keliling seperti apa tempat workshopnya Pak Dedi. Nah, Pak Dedi Sirait ini adalah Ketua DPD asli Pekanbaru sampai dengan periode 2023. Nah, nanti besok itu ada pemilihan. Nah, siapakah yang akan jadi terpilih? Apakah beliau lagi? Kita lihat ya. Yuk kita lihat keliling seperti apa workshopnya Pak Dedi. Jadi kalau ada datang mobil, datang terus langsung kemana arahnya Pak biasanya? Biasanya turun di Oh, turun ke bawah.